Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kamu berada, ya balik lagi di vlognya Bang Emen di edisi Salam. Nah, Salam ini spesial banget karena Bang Emen bakal menghadirkan orang-orang spesial yang akan membagikan inspirasi, informasi dan mungkin motivasinya untuk teman-teman yang lagi nonton ini, yang mungkin apa ya, pengen kuliah di luar negeri gitu, seperti apa, dan khususnya di Turki. Nah, sekarang nih di samping saya ada siapa namanya? Yang perkenalkan, nama saya Fatih Rendi Hanif, asal Pemalang, Jawa Tengah. Sekarang menempuh pendidikan di Izmir Institute of Technology di kota Izmir, jurusan matematika tahun keempat. Dan Iya, ada dannya nih. ya, dan teknik elektro tahun ketiga. Nah, itu jadi Bang Fatik ini atau Mas Fatik ya, dia sekarang lagi kuliah S1 di apa ya? Kalau ibaratnya nih kampus ITB lah. ya ITB ya, Kami ITB. ITB-nya Izmir. Nah, Izmir Institute of Technology Iya. gitu. Dan ngambil dua jurusan, yaitu matematik dan teknik elektro. Nah, gini, Mas Fatik, gimana sih bisa nyampe di Turki itu? Kalau nyampe di Turki sendiri, karena saya sebenarnya punya minat yang tinggi terhadap negara Turki, karena budayanya yang campuran antara Eropa dan Asia, juga saya tertarik sekali untuk pergi ke Turki. Kemudian saya punya kesempatan untuk ke Turki, saya ikut tes bahasa Inggris namanya SAT. Terus dengan nilai yang saya dapat, saya daftarkan ijazah dan nilai-nilai tes bahasa Inggris saya itu ke IIT melalui bantuan orang-orang Indonesia yang ada di kota Izmir itu sendiri. Oh gitu. Jadi untuk harus bisa daftar di kampus Izmir Teknologi ini harus pakai SIT ya? Tidak harus SIT ya, bisa melalui TOEFL atau kalau tidak ya itu IELTS. Tapi untuk sebagai info tambahan itu Izmir Institute of Technology itu mudah sekali menerima mahasiswa asing. Jadi dari pengalaman sebelumnya banyak sekali orang Indonesia yang diterima di Izmir itu sendiri. Dulu pas Mas Fatik ke Izmir itu yang diterima di Izmir Teknologi Institute ini ada berapa orang? Seingat saya ada 20-an ke atas, tapi 10 orang yang ngambil. 10 orang yang mengambil ya. Nah, gimana setelah nyampe di kampus ini, Izmir Teknologi Institute ini, gimana perasaannya? Alhamdulillah ya, di sini banyak dosen-dosen yang sesuai dengan bidang yang ingin saya geluti. Juga lingkungannya yang kondusif, karena jauh dari kota. Jauh dari kota ya. Iya. Mungkin untuk beberapa orang kondusif, mungkin tidak untuk beberapa orang, tapi untuk kalau kalian ingin belajar secara maksimal, itu Izmir Institute of Technology itu tempat yang bagus buat kalian. Betul. Ya memang kampus ini, kampus Izmir Institute of Technology itu letaknya agak lumayan jauh dari kota Izmir. Kalau bisa dibilang sih kampung ya di sini ya. Tapi jangan salah kira, karena kampus di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Ya. Bahasa pengantar yang di sini adalah full bahasa Inggris. Kalaupun ada beberapa orang Turki yang tidak paham dengan materi pelajaran, dosen akan menjelaskan dalam bahasa Turki. Tapi sebelum menjelaskan, kebanyakan dosen itu minta izin kepada mahasiswa yang asing itu. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin kuliah teknik berbahasa Inggris, mungkin Izmir Institute of Technology ini bisa salah satu pilihannya. Pilihan mungkin ya terbaik lah ya, dan mungkin bisa nggak terbaik juga ya. Enggak juga, tapi baik lah. Iya baik, karena masih ada kampus yang lebih tinggi lagi, seperti mungkin Metu ya, kalau di Ankara itu ya. Ada apa lagi? Ada Boğaziçi seperti itu yang juga menggunakan bahasa pengantar dalam bahasa Inggris. Nah, spesialnya lagi kenapa sih kita interview Mas Fatik ini? Karena dia bisa kuliah 2 jurusan di kampus ini. Itu bisa nggak ceritain ke kita gimana sih bisa dapat
kuliah 2 jurusan di kampus? Jadi gini ceritanya, saya tuh dapat kabar ada kakak kelas saya, kakak kelas waktu SMA, sama juga kuliah di Turki, tapi bukan di kampus saya, di kampus yang lain. Dia juga ngelakukan itu major degree juga. Double Kemudian major ya? Double major itu. Kemudian saya juga pingin, soalnya kan di matematika kan banyak kan materinya. ada yang namanya analisis. Salah satu ini branch di matematika, analisis. Nah, analisis sendiri itu sebenarnya banyak digunakan oleh muhendis atau teknik engineer gitu kan. Nah, saya pikir agar ilmu yang saya dapat itu tidak goes to waste. Nah, itu akhirnya saya milih teknik. Kebetulan teknik elektro itu ini ya, salah satu teknik yang ingin saya bidangi waktu di SMA. Jadi saya langsung pilih teknik elektro. Oh gitu. Ya. Jurusan awalnya matematik ya? Jurusan awal matematika, kemudian saya ambil elektro untuk major degree saya. Nah, itu kira-kira persyaratannya apa aja tuh biar bisa ngambil double major itu? Kan misalnya kalau mungkin apakah harus IPK-nya harus tinggi atau harus bisa berbahasa Inggris yang tinggi juga gitu? Kalau bahasa Inggris tidak perlu ya, soalnya di kampus ini emang udah pakai bahasa Inggris. Jadi di jurusan mana aja kita selalu pakai bahasa Inggris. Jadi tidak perlu kita dipertanyakan bahasa Inggris kita. Untuk IPK sendiri emang harus tinggi, agak tinggi lah. Kalau di IT sendiri agar bisa major degree itu harus minimal 3,5. Tapi ada alternatif lain. Bisa juga kalau kalian masuk di satu jurusan, ingin dapat pelajaran di jurusan lain, bisa ikut juga yang namanya minor degree. Minor degree itu seperti apa tuh? IPK-nya nggak harus 3,5, tapi bisa 2,5. Tapi ya itu, kalau minor degree, ijazah yang akan didapat cuma satu, yaitu yang anadalnya kalau Anadal main degree-nya. Ya, main degree. Itu cuma tambahan gitu. Matematik sebagai main degree Mas Fatik ya. Iya, jadi di degree itu ntar ada nilai-nilai di pelajaran yang minor degree yang kita ambil. Gitu. Menarik banget ya, bisa kuliah 2 jurusan di Turki gitu loh, dan dalam bahasa Inggris. Nah, Mas Fatik kan ke Turki nih ya, sebagaimana yang kita tahu Mas Fatik itu dapat beasiswa ya sebelum ke Turki. Itu gimana sih dapetin beasiswanya itu? Dan juga Mas Fatik kan pernah mendaftar beasiswa ini ya, support scholarship from YTB dari YTB ya. Itu bisa diceritakan nggak? Turki terbilang negara yang yang bisa livable. Gimana? Bisa dihuni lah, maksudnya buat pelajar-pelajar dari Indonesia. Soalnya pengeluaran sendiri tidak terlalu mahal. Kalaupun yang mahal itu bisa lewat mahal itu untuk urusan listrik, air dan beberapa pajak yang lainnya. Cuman kalau kalian tinggal di asrama itu udah nyaman sekali ya. Jadi masalah burs sendiri, burs itu beasiswa ya. Beasiswa sendiri yang tentang bahasa bursu itu pemerintah Turki emang provide beasiswa untuk pelajar asing dari luar yang belum mendapatkan beasiswa. Bisa ada yang namanya support scholarship, juga ada success scholarship. Support scholarship buat yang emang benar-benar butuh support, masalah financial support khususnya. Untuk success scholarship sendiri itu untuk beberapa mahasiswa yang IPK-nya 3,5. Gitu. Ya. Jadi untuk yang ada IPK 3,5 bisa daftar. Dan sekarang sistemnya udah saya lihat makin gampang ya. Seperti apa tuh? Tinggal isi form aja di internet, website yang mereka kasih. Udah gitu doang. Enggak nanya IPK berapa? Ada IPK. Iya, dalam form itu ada IPK juga. Iya. Waktu Mas Fatik itu beda. Waktu saya sendiri itu saya harus nulis nulis esai. Alasan saya kenapa harus ke Turki, kenapa saya memilih Turki. Terus
ya apa rencana setelah lulus dari Turki gitu. Oh gitu. Nah gitu ya, jadi Mas Fatik ini juga mendapatkan beasiswa, ibaratnya beasiswa mahasiswa berprestasi lah ya, dari pemerintah Turki Turki gitu. sendiri sebenarnya ini Mm-mm. untuk mahasiswa tempat yang bagus untuk bisa mendapatkan inilah uang tambahan. Uang tambahan gitu. Misalkan ini Apa tuh? di Turki project untuk siswa-siswa SMA itu sangat aktif. Hmm, Jadi gini, kita solve apa ya, memecahkan suatu masalah, iya, satu di matematika misalkan Nah. kemarin saya, iya. kemudian saya ini ajukan ke dosen saya, Aha, dosen saya itu langsung ini diajukan ke Profesor. pihak sekolah SMA. Ah, Nah dari pihak SMA itu sendiri, ntar saya jadi supervisor buat ini SMA itu. project SMA itu, dan saya bisa dapat uang tambahan. Wah, luar biasa ya. Saya juga baru tahu nih ada seperti ini gitu. Ya, Bisa saya juga baru tahu. Ini Oh. ada dosen saya yang bagus sekali ya, baik sekali sama saya. luar biasa ya. Jadi Ya. kalau masalah finansial, teman-teman kalau udah keterima di kampus Izmir Institute of Technology ini jangan khawatir gitu ya. Yang penting kita terus belajar dan raih prestasi seperti itu. Untuk biaya kuliah di IT ini murah ya? Alhamdulillah murah sekali. Kemudian kan saya ngambil major degree, seharusnya saya ngambil bayar untuk dua degree sekaligus kan. Iya. Tapi di sini enak sekali. Saya di matematika sama teknik elektro itu biayanya beda. Dan teknik elektro itu lebih mahal. Aha. Tapi karena main degree saya itu matematika, Matematika. saya hanya bayar untuk matematika. Hanya bayar matematika. Kira-kira kalau dirupiahkan itu per bulan atau per Per semester semester itu 1,5 juta. 1,5 juta. Wah, Ya, kalau Hampir- untuk elektro 2 juta, Aha. tapi saya tidak perlu bayar untuk elektro. satu juta setengah itu untuk kuliah satu semester di jurusan matematik, yaitu jurusan yang sedang dipelajari atau main degree-nya Mas Fatik ini gitu. Doakan biar lulus tahun ini. Wah, lulus tahun ini ya, Insya Allah. luar biasa. Nah, jadi gitu teman-teman. Ini sedikit perbincangan kita mengenai Mas Fatik yang kuliah di kampus apa nama kampusnya? Izmir Institute of Technology. Oke, Izmir Institute of Technology atau dalam bahasa Turkinya IT. Apa kepanjangan? Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Nah, gitu. Nah, buat kamu yang penasaran seperti apa sih kampusnya, nanti kita bakal tulis di sini nih di bawah di link ini. Kamu bisa apa ya? Ya bisa kunjungi website kampusnya di bawah ini. Gitu. Itu ada banyak jurusan tentang teknik ya, matematik gitu ya. Apa aja sih? Teknik dan sains. Ah, Juga ada science. arsitek. Ada arsitek juga gitu. Oke, terima kasih. Insya Allah kita bakal jumpa lagi dengan orang-orang spesial di episode Salam di vlog Bang Emen. Oke, dadah. Assalamualaikum.